saat batanya seperti kita ngomong tadi Candi Pari, Indermo, Sumur itu sudah semuanya yang saya sebutin sudah melalui proses pemugaran. Karena alasannya mungkin salah satunya aus karena pengaraman. Lah ini di atas garam malah nggak aus, yang ada kue lembodol gitu loh. Nah, ini udah sampai lokasi, ada tulisan Candi Tawang Alun atau Sumur Windu. Untuk kejelasannya kita langsung ke juru kunci Bapak Saiful. Oke, selamat datang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Dengan Bapak Saiful, dengan Om Yuga. Oke. Buncitan, Desa Buncitan, Kecamatan Kedati, Kabupaten Sidoarjo. Merevisi tadi ya infonya. Ya. Juga yang pertama itu bukan Tawang Alun dulu, Sumur Windu awal. Oh, Sumur Windu yang tertera di depan tadi ya, Pak ya? Ya, itu kan gini awalnya ketika secara tutur masyarakat setempat itu nyebutnya Sumur Windu. Ya. Terus sekitar 2009 itu ada ya mungkin suatu perubahan di situ, tidak melepas dasar yaitu awal Sumur Windu, terus diikut sertakan dalam sanad atau runtun dari tokoh-tokoh yang tokoh mewarnai candi ini yaitu Resi Tawang Alun, juga sumber dasarnya dari Pedukuhan Talun yang ada di sekitar sini. Gitu. Memang itu pedukuhan yang banyak ditemukan bata-bata tua. Gitu. Orang sedekah bumi. Iya, sedekah bumi. Ritual ya, di waktu kecil tuh masih segini. Oh, masih kecil. Berarti ini tumpukan apa, tanah ya? Itu tanah sini dulu tinggi 80% tanah di sini tuh diambil untuk penumpukan. Ya ini kan gunung. Lah ini dulu makanya ketika orang nyebut Sumur Windu karena yang dilihat ini, kalau kita jalan gini kita nggak harus menengok. Ini kemarin masih menengok. Nah sekarang Gata Uruk ini, Gata Uruk itu tujuannya biar gak brodol, karena ini bisa dimungkinkan tinggal dasar atau mungkin pondasi ya. Nanti kalau nggak diuruk ya secara mungkin kekhawatiran pribadi itu ambrol. Oh gitu. Kalau dulu orang mau ada hajatan, pernikahan atau sunat atau apapun itu sedekah buminya di sini. Oh, seperti punden ya dulu tuh bentuknya seperti punden. Ini tempatnya candi kan karakternya tadi, walaupun bukan pertanyaan tapi ini jawaban. Jadi karakter candi di ini adalah candi ruwat atau punden cikal bakal. Bahkan kalau kita ngomong itu tentang menempatkan cuk bakal. Gitu. Tapi sebenarnya candi ini dalam masa kerajaan atau gimana, Pak? Kalau menurut Bapak? Kita nggak lepas itu kenyataan ya. Kalau kita bilang candi ya jelas kerajaan. Cuman di antara strata yang mungkin Majapahit ini ada perbedaan. Kalau di masa Hindu itu masa-masa sebelum Islam itu ini, dan setelah akhir Majapahit kan Islam. Lah ini tidak mungkin akhir Majapahit, jelas bangunan zaman hari ini juga termasuk itu arahnya ke Islaman secara mayoritas. Ini malah kalau perbedaan di Majapahit angka 2 tadi bisa satu sebelum Majapahit. Oh gitu. Bisa dengan diperkuat beberapa perbedaan juga yang ditemukan, bro, itu patung yang dimensinya bukan arah ke Majapahit. Oh gitu. Berarti punya karakteristik di luar kerajaan Majapahit. Ya, tapi di Majapahit tetap kerangkul karena ada kesamaan, juga ada perbedaan. Ngono ya ngono, ning ngono. Ini semuanya bahan dari batu bata semua ya? Ada batu putihnya dulu. Oh, ada batu putihnya ya? Iya, nempel-nempel. Terus relief atau tulisan-tulisan tertentu? Enggak, hanya berupa pinggul-pinggulan, tukul-tukulan gini aja. Oh gitu. Saat batanya seperti kita ngomong tadi Candi Pari, Indermo, Sumur itu sudah semuanya yang saya sebutin sudah melalui proses pemugaran. Karena alasannya mungkin salah satunya aus karena pengaraman. Lah ini di atas garam malah nggak aus, yang ada kue lembodol gitu loh. Beda ya, ini aus itu terkikis ya. Terkikis karena proses penggaraman. Lembodol itu kan faktor beberapa Yang unik dari candi ini, Pak? Ya itu pada masa-masa yang tidak mudah untuk ditolak ukur sebagai perbandingan. Kan kalau ini kan menjadi kepo, penasaran. Memang bentuknya seperti ini, Pak ya. Kalau untuk ke atasnya nggak ada ya, Pak ya. Itu ada sumur ya. Di atas itu ada sumur. Ada lubang. Ada lubang. Ya kita lihat. Ada sedikit lubang. Tapi nggak tahu isi lubang itu dulu air atau memang dibuat seperti itu. Nggak ada air. Nggak ada air. Kalau yang ditemukan itu
batu-batu seperti itu. Itu memang ini, ukiran ini kita menuju ke kita lebih dalam untuk memahami apa ini prasejarah, Bu. Iya. Tempat yang dimana banyak ditemukan prasejarah. Berarti ini kayak seperti bekas laut ya? Ya, di sini salah satunya di mana kalau kita ngomong Buncitan itu mungkin dulunya ke laut sehingga akhir dari ujung wetan itu ya Buncitan itu. Oh gitu. Lautan terus lagian kalau sekarang kita melihat di timurnya ada Karanganyar itu berarti jelas Kalangan Anyar ya kalau kita ngomong dengan bahasa dengan prinsip bahasa itu ada Karanganyar. Di sini ada perbatasan. Bisa saat daratan dan lautan. Nah kalau kita ngomong sejarah kan seharusnya kita kalau kembali ke masa awal kan tetap transportasi jalan manusia dulu air. Makanya setiap candi itu dicari sungai terbesar apa mana. Nah ini kalau lautan kan berarti hanya sungai pendek nyampe ke sana ke lautan dulunya gitu. Ini masih dalam proses pengawasan dari Dinas Pelestarian Kebudayaan ya, yang tertera di masuk wilayah Trowulan juga. Oh masuk Panjal. Nah kalau ini memang untuk supaya pengunjung tidak masuk ke dalam ini kan kalau misalkan hujan itu basah kan, becek. Jadi dibuat seperti ini tangga untuk melitar sana sampai ada pintu masuk. Ben lebih gegabah. Iya. Menghargai karya. Jadi memang prosesnya seperti itu. Lokasinya ini kanan kiri dipagar keliling. Ini juga pagar jaring darurat. Jolo darat. Kalau laut tapi tak pakai darat. Oke. Ini lokasinya kalau yang sebelah sana itu adalah Bandara Juanda. Polteknis ada Bandara Juanda Surabaya. Kalau yang dari sini ke kiri ini ada sumber lumpur Mut Vulcano. Ya itu kita harus tidak boleh tutup mata. Iya. Karena kalau kita bicara sejarah, kita bicara darah. Darah itu sesuatu yang bisa dibilang kayak abadi. Iya. Karena setiap terah kalau kita ngomong sejarah, kita adalah darahnya. Darah dari siapa? Leluhur kita yang ada. Bukan punya mereka. Bukan punya yang di sana. Tapi kita, umumnya Indonesia. Ini adalah salah satu aset yang menjadikan kita berdiri hari ini di sini. Karena tanpa beliaunya mungkin kita tidak akan ada kebanggaan yang dimana bisa kita sampaikan. Harapan saya semoga Tuhan mengasihi untuk bangsa kita lebih mengerti akan jati diri darah yang abadi. Oke. Siap. Sampai di sini dulu liputan kali ini dari channel Delta Berantas Sidoarjo. Sampai jumpa di liputan berikutnya bersama Bapak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.